Halo, jumpa lagi di channel Jualsi Indonesia. Video ini merupakan video lanjutan dari program belajar Arduino. Sekarang sudah masuk ke episode ke-7. Nah, di episode ke-7 yang akan kita bahas adalah tentang fungsi dan subprogram. Termasuk di dalamnya ada beberapa item yang akan kita bahas. Di antaranya seperti lokal variabel, konstanta, kemudian sedikit tips penulisan saat melakukan pemrograman. Yuk langsung ke detailnya. Ini sudah dibuka aplikasi Arduino IDE. Seperti biasanya kita menggunakan serial port, menggunakan fasilitas serial port monitor. Ini sudah dibuka. Sebelumnya udah selalu dipasangkan ya, ini Arduino Uno. Kemudian setelah itu karena ini membahas tentang fungsi dan subprogram, nah ini kan kalau awalnya ini cuma 2 void seperti ini. Ini yang dinamakan subprogram adalah kita membuat void yang baru. Misal kita gunakan materi yang sebelumnya, yaitu misal penambahan. Nah, ini merupakan subprogram baru. Jadi penulisannya seperti ini, void penambahan. Namun kalau yang namanya subprogram bukan fungsi, jadi dia tidak ada nilai yang dibalikan, kita bisa memanfaatkan sebuah variabel global, misalnya nilai 1, kemudian nilai 2 hasil, seperti yang di episode sebelumnya. Nah, di penambahan ini bisa dituliskan seperti ini, nilai A, nilai B, bisa seperti ini. Tapi kalau seperti ini tidak memerlukan nilai yang ini. Kalau yang tadi, nah ini kita bisa memanfaatkan nilai yang ini, nilai pakai variabel global. Nah, jika formatnya seperti ini, kita tidak mempunyai parameter ya, jadi memanfaatkan variabel global, misalnya nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, misal di sini nilai 1 2, nilai 2 4 misalnya. Terus kita panggil subprogramnya penambahan serial print hasil ini. Kita coba upload. Sukses. Nah, ini sudah ada hasilnya 6. Sama saja kalau kita menuliskan ini, proses penambahannya di sini. Jadi ini sebagai shortcut aja memisahkan ini. Nah, fungsinya kenapa dibuat suatu subprogram? Nantinya kalau menggunakan parameter, jadi dia lebih berguna. Misalnya seperti ini, nilai A, nilai B. Nah, kita tidak memerlukan yang ini lagi. Seperti ini. Nah, penambahannya tinggal kita tulis 2 tambah 4 seperti itu. Kalau dicoba, seharusnya hasilnya sama. Oh, ini udah enggak ada, ini keterangannya belum dideklarasikan, sudah dihapus. Kita upload lagi.
Nah, ini hasilnya sama, jadi hasilnya 6. Itu kenapa? Karena parameternya ini sudah diisikan di bentuk subprogramnya. Kalau tadi kan memanfaatkan variabel global yang di sini. Nah, kalau ini cuma tinggal dimasukkan angkanya, sudah diproses dengan nama nilai A dan nilai B, seperti itu. Lalu apa perbedaannya dengan fungsi? Nah, kalau fungsi itu ada nilai baliknya, bentuknya sedikit berbeda. Kalau subprogram awalnya void, jadi void itu hanya memanggil ini, kemudian tidak ada nilai yang bisa diambil dari sini. Kalau ini kan karena hasil ini variabel global. Nah, kalau fungsi ini voidnya ini biasanya berupa tipe data, misal ini integer penambahan. Nah, ini seperti ini, itu seperti yang dijelaskan kemarin, ini merupakan nilai balik. Nah, kalau kita coba seperti ini, hasil sama dengan penambahan 2,4 seperti ini, kemudian kita upload. Nah, hasilnya sama, misalnya hasilnya sama dengan 6, sama seperti yang sebelumnya, cuman ini menggunakan fungsi. Nah, ini sangat berguna apabila sangat banyak ya, misal seperti ini, integer hasil 2 sama dengan penambahan 46 seperti ini. Lalu kita print, hasil 2, kita upload. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi akan sangat menghemat baris kode, akan sangat menghemat. Kalau yang kita tulis penambahan yang tadi bisa beberapa kode, tapi kalau ini disederhanakan menjadi satu fungsi. Nah, tinggal dipanggil saja sambil memasukkan parameter yang mau ditambahkan, seperti itu. Nah, itu perbedaan antara fungsi dan subprogram biasa. Kemudian yang akan dibahas selanjutnya adalah variabel lokal. Nah, lokal variabel ini sudah biasa dipakai sebenarnya di episode sebelumnya, tapi biar lebih paham kita coba seperti ini. Misal kita memesan variabel lokal di sini, hasilnya, nah kemudian nilai ini dipindah sini, dan yang dikembalikan adalah hasilnya seperti ini. Nah, variabel yang di sini itu tidak akan bisa digunakan di void loop. Misalnya kita mau print hasilnya, nah seperti ini. Bisa kita compile, nah, nanti akan ada error seperti ini, belum dideklarasikan. Beda ceritanya kalau ini menggunakan variabel global, hasilnya 2 misalnya. Ini dipakai di sini sama di sini bisa. Nah, seperti itu. Nah, variabel global itu bisa dipakai di semua subprogram. Di sini bisa, di sini bisa, di fungsi juga bisa. Misal membuat subprogram baru, dimasukin situ juga bisa. Tapi kalau variabel lokal, dia hanya bisa di lokal saja. Misal di fungsi, ya di fungsi itu aja, nggak bisa di subprogram yang lain, nggak bisa. Nah, kekurangan dan plus minus dari masing-masing jenis variabel itu, kalau global kelebihannya dia bisa, selain bisa digunakan di semua subprogram, dia juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangannya ini terlalu boros
memori ya. Jadi ini kan di hasil misal nilai dari variabel ini tuh disimpan di dalam memori RAM. Jadi semakin banyak variabel global, semakin memakan kapasitas RAM-nya. Itu mengapa? Karena dia kan harus isinya itu harus dijaga tuh, jadi disimpan terus menerus. Kalau yang di lokal ini kelemahannya selain tidak bisa digunakan di subprogram lain, dia mempunyai kelebihannya menghemat memori. Jadi dia dipesan kalau fungsi ini dipanggil, kalau udah selesai seperti ini, nilai yang ada di sini sebenarnya udah dihilangkan. Jadi lebih menghemat memori, cuman sekali jalan langsung dihapus seperti itu. Kemudian ada lagi bentuk yang akan dijelaskan, yaitu konstanta. Jadi tulisannya seperti ini, nilai 1 seperti ini. Bedanya dengan variabel biasa, walau sama-sama integer, kalau ditulis seperti ini nilainya itu tetap, jadi tidak bisa diubah lagi. Misalnya seperti ini. Nah, ini saya menggantikan yang namanya hasil tadi, digantikan nilai underscore 1. Seharusnya jika tidak pakai cons seperti ini, maka fungsinya sama dengan variabel hasil ini. Walaupun di sini sudah dikasih 2, maaf, ini yang tadi belum dihapus. Walaupun di sini sudah diisikan 2, tapi dia dipakai untuk memproses fungsi penambahan. Oh, ini juga salah, seperti ini belum diganti. Kita upload lagi. Nah, setelah diupload tampilannya seperti ini. Jadi hasilnya 6. Ini sudah sesuai ya, sama seperti yang menggunakan variabel hasil. Nah, bedanya kalau ini ditambahi cons, kita upload, ini digunakan untuk proses penambahan padahal. Nah, akan muncul seperti ini, read only. Jadi nggak bisa ditambah, nggak bisa dipakai untuk mengisi variabel yang lain. Misalnya pakai hasil, terus yang nilai 1 ini hanya diisikan seperti ini, misal diganti 3, itu juga tidak mau. Seperti ini, sama, errornya juga sama. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah define. Penulisannya diawali dengan crash seperti ini, kemudian namanya nilai 2 misalnya, kemudian hanya spasi, bukan sama dengan 4, misalnya nilainya 4. Nah, seperti ini. Nilai 4 ini sama artinya dengan mengisikan nama ini. Jadi nilai 2 isinya 4 seperti itu. Ya, baik konstanta maupun define ini sebenarnya hampir mirip, sama-sama bisa digunakan untuk proses penambahan menggantikan angka 2 ini. Misalnya nilai 1, kemudian yang ini define nilai 2, kita compile. Nah, setelah dikompil ternyata ada kesalahan, ini tidak pakai titik koma ya kalau penulisan define. Bisa kita upload. Nah, dia bisa untuk menggantikan nilai tersebut, angka 2 tadi. Ini hasilnya 2. Oh, ini salah,
harusnya namanya hasil aja. Ini kita upload. Nah, udah berhasil, ya itu kan sama dengan 6. Nah, bedanya apa? Nah, kalau define ini biasanya digunakan dalam sebuah library. Kalau di public nanti bisa digunakan untuk mempermudah pemrograman. Contohnya seperti misalnya kita gunakan pin mode 13 output. Nah, output ini merupakan bentuk define. Jadi warnanya biasanya menjadi agak biru seperti ini. Begitu juga nanti kalau nilai 2 ini digunakan untuk membuat library, terus di public, jadi bisa digunakan untuk menggantikan suatu garis kode seperti itu. Kemudian yang ingin dijelaskan lagi tentang untuk menandai atau komentar di garis kode, misalnya seperti ini, hasilnya adalah, nah ini tidak akan dikompil. Kalau misal di upload ini juga tidak akan dikompil. Jadi hanya untuk menandai saja, untuk biar tidak lupa, atau kalau misal mau tracking kodenya juga biar tahu. Ini kemarin sudah Pak menggunakan ini sih, double slash itu sudah pernah, control slash itu juga. Untuk nonaktif baris kode bisa menggunakan slash bintang dan diakhiri bintang slash seperti ini. Kemarin sudah digunakan untuk mengingat kembali. Ini juga sangat penting kalau untuk pemula, itu biasanya ditandai seperti itu biar tidak lupa belajar bagian ini seperti itu. Sepertinya sudah kita bahas pada episode ini. Nantikan episode yang selanjutnya, kita akan membahas tentang serial. Jadi khusus serial input, serial output ada di episode selanjutnya. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.